Selamat sore semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran Inovatif. Nah, pertama sekali kita harus mengerti apa sih pembelajaran inovatif tersebut. Pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Yang kemudian, program pembelajaran inovatif adalah program pembelajaran yang langsung memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Pada gilirannya, program pembelajaran tersebut akan memberi sumbangan terhadap usaha peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan. Nah, kita ambil contoh yaitu dalam memecahkan permasalahan ini, ibaratnya contohnya apa sih alasan seorang anak itu malas belajar? Nah, di sini kita mencari alasan-alasan, sebab-sebab, faktor-faktor anak tersebut kenapa malas. Nah, kita mengambil solusi. Nah, sehingga dari solusi tersebut kita dapat memberikan suatu perubahan kepada si anak agar bisa rajin belajar. Seperti itu. Nah, secara garis besar, pembelajaran inovatif dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat dalam kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Nah, ibaratnya di sini kegiatan yang mengembangkan pemahaman itu yaitu berupa kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler. Nah, yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Contohnya itu dalam berhitung, siswa menggunakan jari-jari tangan dan alat bantu lainnya. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Nah, di sini contohnya itu mading. Guru menyediakan mading untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang mempunyai ide-ide untuk membuat sebuah puisi atau pantun dan hal lainnya di mading tersebut. Nah, keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok, di mana kita mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dari belajar kelompok tersebut, yaitu berbagi ide dengan yang lain. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah. Nah, di sini kami garis bawahi yaitu caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah. Ibaratnya sebuah contoh dalam mengerjakan suatu soal. Ibaratnya soal matematika. Nah, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan cara untuk menjawab soal matematika tersebut dengan rumus yang sama. Seperti itu. Nah, di bagian B kita akan belajar konsep pembelajaran inovatif. Di sini yaitu pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh pelajar atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn, untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Kemudian, program pembelajaran yang sifatnya memperbaiki program pembelajaran sebelumnya yang tidak memuaskan, hasilnya dapat digolongkan inovatif karena mencoba untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Di bagian C, kita akan belajar ciri-ciri pembelajaran inovatif. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Kemudian, hasil belajar ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa secara khusus. Nah, di sini kita dapat mengetahui bagaimana sih perubahan perilaku positif siswa tersebut. Ya, kemudian penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif.
Ukuran keberhasilan yaitu bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ibaratnya ini dalam bentuk ujian. Nah, dalam ujian itu kan kita menetapkan kriterianya yaitu sebuah nilai atau KKM. Nah, yang kemudian interaksi dengan lingkungan yaitu model pembelajaran tersebut harus mendorong siswa reaktif, aktif, dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungannya. Di sini yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan pembelajaran inovatif. Yang pertama, kelebihannya itu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kemudian berpikir dan bertindak kreatif. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Nah, di sini siswa dapat mengeluarkan semua ide-ide dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketujuh yaitu dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Nah, di sini juga terdapat kelemahan pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Misalnya, terbatasnya alat-alat laboratorium menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Kemudian, kelemahannya yaitu memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Oke, sekian dari hasil persentase kami. Sekian dan terima kasih.